Hola amigos parantosku, Mahada Mangos. Di video kali ini Gak Yakin Movie akan membawakan alur cerita dari sebuah serial animasi berjudul Closer, yang bercerita tentang sebuah organisasi yang mengumpulkan anak-anak remaja berkekuatan khusus untuk melawan ancaman dari para makhluk dimensi lain. Serial ini cuma ada 6 episode guys, dan karena itu Mimin cuma akan membawakan seluruh alur ceritanya dalam satu part ini aja. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Film dimulai dengan narasi dari seorang gadis yang bilang jika 18 tahun lalu umat manusia menghadapi bencana besar, yaitu berperang dengan makhluk dari dimensi lain yang disebut dimensional. Saat itu umat manusia udah putus asa, namun gak diduga pada masa-masa sulit mulai bermunculan orang-orang berkekuatan khusus atau disebut Past Power yang bisa mengalahkan para dimensional dan berhasil menutup gerbang ke dimensi lain, dan orang-orang berkekuatan super itu dikenal dengan nama Closer. Scene lalu berpindah pada pemeran utama kita yang bernama Lee Se-ha hingga ia tiba-tiba ditemui gadis yang berpidato di awal scene tadi, yang katanya ia berasal dari sebuah organisasi bernama Black Lamb, di mana organisasi ini bertugas mengumpulkan anak-anak muda yang mempunyai Past Power. Namun Se-ha terlihat nggak tertarik bergabung dengan Black Lamb. Lagi pula ia menganggap Black Lamb cuma latihan tanpa perang karena dimensional udah diusir dari dunia mereka. Gadis bernama Seulbi yang menerima penolakan itu terlihat marah dan berkata jika Se-ha hanyalah orang egois yang mementingkan diri sendiri. Membuat Se-ha mengingat sedikit gambaran masa lalu dan berkata Seulbi nggak tahu apa-apa tentang dirinya. Setelahnya, Seulbi pun melapor ke kantor barunya karena hari itu tepat ia dipindahkan ke Black Lamb cabang kota Seoul. Seulbi disambut oleh agen pembina bernama Yo Jung Kim dan seorang wanita dari bagian teknologi bernama Lee Bitna. Lee Bitna lalu menunjukkan alat ciptaannya yang memungkinkan seseorang bisa latihan virtual menggunakan alat tersebut. Ia pun kemudian bertanya bagaimana kabar anak lelaki yang katanya akan Seulbi ajak bergabung, karena menurut rumor si Se-ha tadi punya Past Power luar biasa sejak kecil. Setelahnya latihan pun dimulai dan Seulbi dikirim ke dunia virtual untuk berlatih melawan para dimensional buatan. Tanpa mereka ketahui, di sebuah tempat seseorang udah menaruh sebuah alat yang bisa kembali membuka gerbang dimensi. Dan karena itu, alat buatan Lee Bitna pun mengalami gangguan yang ternyata para dimensional muncul di pembangkit listrik membuat pasokan listrik ke markas mereka padam. Dan tanpa aliran listrik, Seulbi bisa terjebak di dalam dunia virtual selamanya. Yo Jung lalu menelepon pusat untuk mengirim para Closer ke pembangkit listrik. Namun sialnya saat itu nggak ada satupun dari mereka yang berada di dekat lokasi munculnya para dimensional tersebut. Ia pun lalu menghubungi seorang wanita bermotor dan kemudian menghubungi Se-ha untuk meminta bantuannya. Bagaimanakah Yo Jung bisa tahu nomor HP Se-ha? Karena ternyata sejak kecil si Se-ha ini punya kekuatan yang luar biasa dan karena itu ia pun jadi objek penelitian. Dan setelah mengetahui potensi kekuatannya yang besar, para peneliti sangat kagum dan menaruh harapan besar pada Se-ha. Tapi konsekuensinya karena hal itu anak-anak lain iri pada Se-ha dan gak mau berteman dengannya. Yo Jung lalu memberitahu jika Seulbi sedang dalam bahaya. Dan karena itu Se-ha harus menolongnya. Bahkan si Yo Jung berjanji jika kali ini Se-ha mau membantu, Black Lamb gak akan memaksanya lagi untuk bergabung. Gak lama gadis bermotor tadi yang diketahui bernama Ran datang menjemput Se-ha dan langsung membawanya ke pembangkit listrik. Sesampainya di sana, Ran pun lalu memberikan Se-ha sebilah pedang dan tanpa pikir panjang Se-ha pun langsung membasmi para dimensional. Seulbi pun berhasil diselamatkan dan saat tersadar Se-ha juga udah berada di sana. Yo Jung dan Lee Bitna pun membujuk Se-ha untuk mempertimbangkan bergabung dengan mereka. Dan karena pertarungan tadi Se-ha terlihat tertarik bergabung walau syaratnya ia bisa berhenti kapan aja jika ia mau. Keesokan malamnya, Seulbi menonton berita jika ada lagi ledakan terjadi di kota Gangnam yang melukai beberapa orang. Nggak hanya itu, para dimensional pun katanya terlihat muncul di sana. Seulbi pun lalu kembali ke markas dan di sana terlihat jika ada seorang anggota wanita lain yang berlatih dalam dunia virtual.
Yojeng pun memperkenalkan pada Selby jika wanita itu adalah anggota baru mereka yang bernama Yuri. Walau si Yuri ini baru bisa membangkitkan Pace Power-nya selama 1 tahun, ia udah sangat hebat. Setelah Yuri selesai, giliran Selby yang berlatih dan ia ini ternyata punya kekuatan telekinesis yang bisa mengangkat benda apapun dengan kekuatannya tersebut. Selby dan Yuri pun langsung akrab membuat Seha iri dan berharap ada anggota laki-laki selain dirinya di tempat itu. Scene lalu berpindah pada Yojeng yang berdebat dengan ketua Black Lamb di mana sang ketua berniat menyertakan para closer yang masih butuh latihan dalam misi mereka. Dengan alasan ia melakukan itu karena Black Lamb masih kekurangan anggota. Ia juga meminta Yojeng gak khawatir karena sang ketua menyertakan teman lamanya yang punya pengalaman dalam perang dimensi lalu pada misi tersebut. Sementara itu di markas kota Seoul, Seha, Selby dan Yuri sedang berlatih bersama melawan dimensional kuat. Bahkan saking kuatnya Yuri harus tewas dalam pertarungan tersebut. Beruntung itu hanyalah latihan yang bisa membuat Yuri kembali lagi dalam pertarungan. Selby dan Seha menyadari jika hari itu Yuri agak aneh, namun Yuri berkata jika ia baik-baik aja. Di luar dunia virtual, si Bitna dikejutkan dengan seorang pria yang tiba-tiba aja muncul di belakangnya. Pria paruh baya itu lalu mengenalkan dirinya yang katanya bernama J. Keesokan harinya, Seha dan Yuri yang ternyata satu sekolah melihat Yuri yang sedang mengintip tempat latihan kendo di sekolah mereka. Yang ternyata dulu Yuri adalah atlet kendo nasional yang hebat. Tapi dalam kejuaraan terakhirnya, si Yuri yang berhasil menang malah didiskualifikasi guys. Karena secara nggak sengaja ia mengaktifkan Pace Power pada pertandingan tersebut. Keduanya lalu berbincang dan Seha yang emang gak punya teman sejak kecil nggak tahu bagaimana caranya menghibur Yuri dan malah dengan terang-terangan ia membahas soal Yuri yang menyerah pada kendo, membuat Yuri dengan cepat menyelesaikan obrolan mereka. J lagi-lagi muncul secara nggak terduga dan berkata jika cara Seha itu terlalu kasar dan bisa menyakiti hati si Yuri. Karena kata-kata J itu membuat Seha tersadar dan kembali menemui Yuri. Mereka pun lalu meminta Bitna di markas menciptakan virtual tempat latihan kendo untuk latihan bersama. Walau Seha nggak mengatakan apa maksudnya, Yuri menyadari jika temannya itu ingin membuatnya semangat lagi berlatih kendo. Keduanya pun memulai latihan dengan serius sampai si Yuri lagi-lagi nggak sengaja mengaktifkan Pace Power-nya. Namun nggak diduga melihat itu Seha malah melakukan hal yang sama dan kembali berlatih dengan sungguh-sungguh. Melihat cara Seha mengaktifkan kekuatannya, Yuri akhirnya mengerti cara mengendalikan kekuatan tersebut dan berhasil menang tanpa Pace Power-nya. Setelah latihan selesai, Yojeng akhirnya secara resmi mengenalkan J yang akan menjadi anggota sekaligus pelatih mereka semua. Keesokan harinya lagi secara mengejutkan, Selby pindah ke sekolah Seha, bahkan satu kelas dengannya. Murid-murid lain yang tahu jika Selby pindahan dari sekolah Union, yaitu sekolah yang dikelola oleh pihak Black Lamb, membicarakan gadis itu. Bahkan sampai di antara mereka ada yang takut jika Selby marah gadis itu bisa menghancurkan apapun. Gak lama Yojeng menghubungi Selby untuk memberitahu jika jam 4 sore nanti tempat latihan mereka diubah ke sebuah supermarket yang udah gak terpakai. Sore harinya, ketiganya pun auto mendatangi tempat itu dan ternyata di sana mereka akan dilatih langsung oleh J. Di mana J bilang jika ketiganya bisa menangkap dirinya dalam waktu 5 menit, maka mereka semua akan dinyatakan lulus. Ketiganya langsung menyerang J dengan sungguh-sungguh walau sang pelatih bisa menghindarinya dengan mudah. Seha dan Yuri nggak mau mendengarkan instruksi dari Selby yang meminta mereka bekerja sama. Hingga latihan selesai, mereka gagal sampai J mengatakan jika seperti itu mereka nggak akan sanggup menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Karena gagal, J pun mempersilahkan ketiganya untuk kembali menyerang dan kali ini Seha juga Yuri mau mendengar arahan formasi dari Selby. Walau J masih terlalu tangguh untuk mereka semua. Selby menyerang dengan sungguh-sungguh tanpa sadar kekuatan itu bisa melukai teman-temannya sendiri. Beruntung J mengambil tindakan cepat menendang bola apinya membuat ledakan nggak terjadi di sana. J lalu mengomeli Selby sebagai kapten karena katanya Selby hanya menganggap teman-temannya seperti babu yang harus menuruti perintahnya tanpa mempedulikan perasaan mereka. Ia bahkan dengan kejam mengatakan Selby itu nggak pantas menjadi seorang pemimpin.
Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul gerbang dimensi di bangunan tersebut. Balik lagi pada Shelby yang menyesal karena katanya ia hanya memikirkan hasil latihan daripada teman-temannya. Sampai kemudian terdengar peringatan jika monster level B udah muncul dari gerbang dimensi. Keempatnya langsung menghadapi monster tersebut dan kali ini arahan Shelby bisa membuat teman-temannya menjatuhkan si monster. Dan pertarungan itu ditutup oleh Shelby sendiri yang bisa mengangkat sebuah bis dan menimpakannya pada tubuh sang monster. Jae lalu menemui Yojung dan memintanya untuk gak khawatir karena dalam timnya mereka punya anak-anak hebat dengan kepemimpinan kapten yang hebat juga. Dan karena rekomendasi dari Jae, ketiganya akhirnya mendapatkan seragam karena udah diangkat menjadi agen resmi dari Black Lamp. Mereka yang udah resmi jadi agen Black Lamp langsung mendapat tugas pertama mendampingi para satuan khusus yang bertugas menonaktifkan alat yang bisa membuka gerbang dimensi. Saat semuanya terlihat baik-baik aja, ketua tim satuan khusus menerima laporan jika anggotanya yang lain berhasil menemukan keberadaan sang summoner atau orang yang menaruh alat-alat pembuka gerbang dimensi di jalur kereta bawah tanah. Shelby yang kesal pada Seha karena asik main game aja pun memerintahkan anak itu untuk memeriksa keadaan. Dan saat udah berada di dekat stasiun bawah tanah, Seha melihat ada seseorang yang berdiri di atas sebuah gedung. Seha pun langsung menemui pria bertopeng itu yang entah bagaimana bisa mengenal dirinya. Gak pakai basa-basi, si pria bertopeng pun lalu menyerang Seha hingga pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Tapi gak diduga pria bertopeng itu sangat kuat, bahkan bisa membuat si anak berbakat gak bisa bergerak. Dengan kesombongannya, ia lalu bilang jika Seha lemah dan gak bisa melindungi siapapun dengan kekuatannya tersebut. Bersamaan dengan itu, teman-teman Seha mulai mencarinya karena jagoan kita nggak melaporkan keadaan. Namun, mengetahui kedatangan mereka semua, si pria bertopeng berkata jika itu adalah saat yang tepat baginya untuk membangkitkan seekor monster perang yang terkurung. Dan bener aja karena ia lalu memunculkan sosok monster raksasa di hadapan teman-teman si Seha. Yuri lalu mencoba mengalihkan perhatian sang monster dan setelahnya Jae menyerang dengan kekuatan tinjunya yang luar biasa. Dan saat Jae berhasil membuat si monster gak bisa bergerak, Shelby diminta untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Yojung dan para satuan khusus yang melihat pertarungan dari atas helikopter menyadari jika Seha sedang diikat oleh si pria bertopeng. Mereka pun berusaha menyelamatkan Seha walau tentu aja senjata biasa nggak bisa menggores pria itu sama sekali. Kembali pada para closer yang teralihkan oleh suara tembakan para prajurit dan karena itu mereka pun terkena serangan balik dari sang monster perang. Jae nampak nggak sempat melindungi teman-temannya, namun saat terdesak tiba-tiba seorang closer bernama Mistane datang dan menjatuhkan monster tersebut dalam satu kali serangan aja. Si pria bertopeng yang melihat makin banyak closer berdatangan pun auto melarikan diri dari tempat itu sambil mengancam jika cobaan yang lebih besar akan segera mendatangi mereka semua. Bener aja ancaman si pria bertopeng karena nggak butuh waktu lama, malam harinya ia langsung berniat membuat kekacauan lagi. Mistane emang sengaja dikirim dalam tim mereka untuk menghadapi monster perang yang dikenal dengan nama Marek tadi. Sementara anggota yang lain akan ditugaskan menjaga mesin-mesin yang bisa menutup gerbang dimensi yang tersebar di beberapa tempat. Seha nampak nggak setuju dengan strategi itu karena katanya itu hanya akan mengulur waktu aja, sementara mereka belum mengetahui tentang si pria bertopeng yang berada di balik semua ini. Hingga ia yang marah pun lalu pergi dari sana. Rencana pun tetap dijalankan dengan Mistane yang menunggu kemunculan Marek di tengah kota. Sementara yang lain udah bersiap di tempat masing-masing. 맞는 말이에요, 제이 씨. 우리에겐 정보가 필요해. Nggak lama gerbang mulai terbuka dan Marek langsung muncul di hadapan Mistane. Mistane yang punya sebuah senjata suci langsung menyerang sebelum Marek itu bisa keluar sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, keempat alat pemancar pun udah mulai diaktifkan dan berhasil menutup gerbang tersebut. Namun tentu aja si pria bertopeng gak akan membiarkannya semudah itu. Dia pun muncul pertama kali di tempat Jae dan berhasil membuat Jae terpental ke alat pemancarnya sendiri. Setelahnya, ia juga mendatangi Yuri dan berhasil melakukan hal yang sama. Setelah Jae dan Yuri, si pria bertopeng pun berhasil melanjutkan rencananya di tempat Shelby.
Yang terakhir, ia pun datang ke tempat Seha dan langsung bertarung dengan anak itu. Keempat pemancar pun berhasil dimatikan, membuat Marek bisa keluar lagi dan menyerang Mystane. Mystane pun terdesak bersamaan dengan si pria bertopeng yang datang ke sana juga. Beruntung saat ia akan menghabisi Mystane dari atas, J bisa bangkit dan berhasil menerjang tubuhnya. J sangat marah pada si pria bertopeng, namun ia nggak jadi menyerangnya karena melihat Mystane yang hampir dihabisi oleh Marek. Para prajurit mencoba membantu dengan menembakkan sebuah peluru khusus, tapi sialnya J yang menahan serangan Marek berhasil diserang dari belakang oleh si pria bertopeng dan harus terluka parah, sementara si pria bertopeng lalu kabur dari sana. Para prajurit lalu menembakkan pelurunya, membuat J bisa melepaskan diri. J yang sangat marah karena semua temannya udah terkapar nggak berdaya lalu menunjukkan kekuatannya dan memukuli Marek bertubi-tubi. Hingga ia pun berhasil menghabisi Marek dan lalu nggak sadarkan diri. Para closer lalu melihat keadaan J yang dirawat karena terluka sangat parah. Dan ternyata sebelum si pria bertopeng kabur, J berhasil menaruh alat pelacak pada pria itu yang diketahui berada di sebuah daerah bernama Guro. Karena itu, Seha dan teman-temannya meminta Yojeng mengirimkan mereka ke Guro untuk membalas perbuatan si pria bertopeng dan film pun berakhir. Oke, gantung ya endingnya. Kalau dilihat dari endingnya, mungkin nanti akan ada season lanjutannya. Dah lah, karena filmnya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!